Kesatuan dalam NKRI. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting bagi Indonesia? Coba Mbak Miftah bacain yang pertama. Lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil dan dengan luas wilayah 1.905 juta kilometer persegi. Ya, yang kedua itu lebih dari 1.300 kelompok dan 260 juta jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu potensi sumber daya yang sangat besar yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang keempat itu dengan bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini ada pengertian persatuan. Coba Mbak Rahayu dibacakan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan ikatan kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh, Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini itu dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Selanjutnya itu ada makna persatuan dan kesatuan. Maknanya itu persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan untuk menciptakan rasa saling memiliki, mengasihi, menolong, dan melindungi satu sama lain. Gunanya untuk menciptakan kesadaran bersama sebagai bangsa yang satu dan sebagai negara yang satu. Nah, selanjutnya itu ada integritas bangsa. Integritas bangsa itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu ada bendera merah putih. Yang keempat ada lagu Indonesia Raya. Yang kelima bahasa Indonesia. Dan yang keenam itu ada Sumpah Pemuda. Selanjutnya itu perwujudan persatuan dan kesatuan Indonesia. Satu kesatuan itu apa aja? Yang pertama itu juga ada diliputi politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, budaya, yang keempat itu ada pertahanan. Yang pertama itu politik. Politik itu meliputi apa aja? Coba Mbak Fadila Nur dibaca. Yang pertama, keutuhan kekayaan negara merupakan milik bersama. Yang kedua, perbedaan merupakan satu kesatuan yang bulat dalam artian yang luas. Yang ketiga, berperasaan satu untuk mencapai impian bersama-sama. Yang keempat, kehidupan politik berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang kelima yaitu wilayah negara merupakan satu kesatuan hukum. Ya, terima kasih Mbak Fadila. Yang keduanya itu ada ekonomi. Ekonomi itu ada meliputi satu, kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan. Yang kedua itu perekonomian berasas kekeluargaan untuk rakyat. Yang ketiga, potensi ekonomi adalah milik bersama dan merata. Yang terakhir itu perkembangan perekonomian yang merata. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Sosial dan budaya itu meliputi adanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Coba Mbak Miftah apa? Berbeda-beda tapi satu. Ya benar. Yaitu termasuk ada hakikat masyarakat adalah pemersatu. Dan selanjutnya itu ada budaya. Budaya berbeda adalah pemersatu. Terus selanjutnya itu ada pertahanan. Pertahanan itu apa sih? Pertahanan itu untuk Indonesia itu setiap warga negara mempunyai hak kewajiban yang sama dalam mempertahankan negara dari ancaman luar dan dalam, baik bersifat fisik, ekonomi, budaya, ataupun lainnya. Selanjutnya itu, dari manakah dasar jika Indonesia adalah negara kesatuan? Nah, di sini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 itu bentuk dan kedaulatan. Itu tercantum di pasal 1. Coba dibacakan Kak Mbak Fadila Rayi. Ya, di pasal 1 itu tentang Yang ini, pasal 1 itu ada pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nggak kelihatan Bu, tulisannya kecil. Oke, yang kedua itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada negara Indonesia adalah negara hukum. Nah,
ada disintegrasi, ada etnosentrisme, ada pengaruh asing, ada kondisi geografis, dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya ini ada faktor pendukungnya. Yang pertama ada nasionalis patriotis, yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga NKRI, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang selanjutnya persatuan kesatuan bangsa dan solidaritas yang sangat kuat. Baik, sekiranya tadi ini materi yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberi evaluasi. Di sini Ibu memberikan evaluasi menggunakan model snowball drawing. Apa itu snowball drawing? Jadi di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti ada 1 ketua. Silakan coba sekarang dibagi dulu kelompoknya. Udah? Ya udah, ketuanya berarti Mbak Miftah sama Mbak Fadila. Nah, maju dulu Mbak. Maju. Sama Mbak Miftah maju. Nah, di sini aku akan menyampaikan materi. Nanti kalian menjelaskan materi itu ke teman kelompoknya. Nanti Mbak Fadila. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu berikan waktu 3 menit untuk ketua tadi menjelaskan materi yang Ibu sampaikan ke anggotanya. Udah dijelaskan? Ya, di sini selanjutnya Ibu akan membagi kertas. Setiap anak nanti menuliskan 1 pertanyaan. Pertanyaannya itu apa yang dijelaskan oleh ketuanya tadi. Setelah itu dikumpulkan dan dibentuk bola ya. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk menulis pertanyaannya. Udah? Bentar dulu, bentar dong. Sudah semua? Nih. Nanti lemparnya digulung dulu. Gak usah rapi-rapi Mbak. Bentuk bola aja. Nah, di sini kan sudah terkumpul pertanyaan yang dibuat oleh kalian. Nanti yang pertama, Ibu akan melempar secara acak siapa yang mendapatkan pertanyaan di antara ini. Nanti kalian menjawabnya ya. Ibu di sana ya. Ya. Ibu lempar ya. 1, 2, 3. Siapa yang dapat? Fadila. Coba Mbak Fadila maju. Dibaca soalnya dan dijawab. Faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa NKRI. Jadi faktor penghambatnya yang pertama ada keberagaman, etnosentrisme, kondisi geografis, disintegrasi, pengaruh asing, dan ketidakmerataan pembangunan. Sementara faktor pendorongnya ada nasionalis patriotisme, Sumpah Pemuda, Persatuan Kesatuan Bangsa, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan solidaritas sangat kuat.
Tepuk tangan buat Mbak Fadila, nyimak sekali materi Mbak Fadila berat. Nah di sini Mbak Fadila yang lempar, di belakang lempar ke temannya. Niat banget. Ya siapa yang dapat? Dua aja ya, satu. Maju, Mbak Mifa. Sini aja ya, Bu. Ya dibaca yang keras dan dijawab soalnya. Ya, Mbak Mifa silahkan dibaca dan dijawab. Apa makna persatuan dan kesatuan? Gabungan keduanya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Dari berbagai bangsa Indonesia juga sangat mendalam karena melalui proses yang panjang. Persatuan kesatuan melambungkan suatu kesatuan wilayah NKRI yang dibangun atas persamaan nasib, suatu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu keutuhan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bangsa, budaya, dan suku agama, tetapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan bersatu mewujudkan tujuan yang keren. Ya, tepuk tangan buat Mbak Miftahul. Mbak Miftahul sekarang lihat untuk lempar bolanya, ada belakang, terserah siapa aja, pelan-pelan. Mbak Rahayu maju. Sini aja, Bu. Mau maju yuk. Maju, dibacakan soalnya dan dijawab lagi. Pertanyaannya, sebutkan 3 manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menciptakan rasa keberanian, menciptakan rasa perhatian, dan sama kedamaian, Bu. Pintar ya, Mbak Rahayu. Sekarang dilihat, dilempar, ada belakang. Wah, Ya, Mbak Fadila maju. Dibaca dan dijawab ya. Soalnya itu tentang apa isi pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, materi isinya. Isinya itu yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terus yang ketiga itu negara Indonesia adalah negara hukum. Tepuk tangan buat Mbak Fadila. Terima kasih. konnichiwa. Udah paham semua ya berarti materi yang diberikan Ibu pada hari ini? Ya, Bu. Selanjutnya kesimpulan materi pada hari ini itu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki banyak ragam budaya yang berbeda-beda dari setiap suku daerah yang berbeda pula. Terus perbedaan itu sendiri itu justru memberikan kontribusi yang cukup besar pada citra bangsa Indonesia. Kebudayaan dari tiap-tiap suku daerah inilah yang menjadi penyokong dan terciptanya budaya nasional Indonesia. Identitas budaya nasional kita saat ini itu memang belum jelas, selain hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Pancasila sebagai filosofi atau pandangan hidup bangsa. Selain itu, perbedaan juga akan menyulut terjadinya sebuah konflik jika para pelakunya tidak dapat mengendalikan emosi mereka masing-masing. Tidak lupa juga lingkungan dan masyarakat sangatlah menentukan bagaimana sebuah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Sudah jam berapa ya ini? Jam 12, Bu. Udah habis ya waktunya? Iya. Bu, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan istirahat, pulang, sampai bertemu minggu depan. Sebelum pembelajaran ditutup, coba Mbak Rahayu dipimpin doa dulu. Ya, Bu.